yang 25 sampai 100? Ya, untuk yang kebijakannya itu sudah dari beberapa penelitian sebelumnya, tapi memang belum mengerucut gitu Bu untuk tentang pemberian berapa persennya itu. Hanya mungkin saya lihat mengutip sekilas berapa persentase konjeknya, berapa persentase buah naganya, lalu saya melakukan sedikit melakukan modifikasi. Jadi itu memang bukan pure karena saya belum menemukan yang pasti apakah dari pembuatan produknya itu sudah diberikan formulasi yang pas atau formulasi yang tepat seperti itu, Bu. Baik, kemudian sari buah naga itu tentunya nanti juga sebagai pewarna ya? Yang sebagai pewarna dan juga Sebagai pewarna juga dan sebagai salah satu sumbernya juga gitu ya? iya, Bu. Oke, baik. Nanti perlu dipikirkan juga bahwa ini kan sari buah naga nggak cuma sebagai bahan baku utama untuk ini ya, untuk makanan tinggi serat juga gitu ya, tapi juga digunakan sebagai pewarna. Nah, alangkah baiknya kalau misalnya nanti rencananya itu ada berapa formulasi untuk uji pendahuluan? Mungkin dalam kali sudah ada bayangan terlebih dahulu formulasinya itu. Untuk di pendahuluannya itu kemarin coba membuat beberapa produk yang misalnya dari 4 atau 5 formulasi, mungkin menggunakan mungkin nanti yang di formulasi pudingnya itu buah naganya 25, nanti dengan misalnya dicoba kalau berapa persen konyakunya misalnya 2% atau bisa lebih, nanti dicari kecocokannya yang pas untuk formulasi 25% itu berapa konyaku yang akan dibuat. Jadi nanti mungkin akan ada beberapa hasil yang akan diujikan, maksudnya akan mencoba diujikan di uji pendahuluannya itu dengan nanti mengikuti saja berapa ketersediaan bahannya. Nanti juga kalau sudah mungkin di awal sudah langsung menemukan, bisa jadi langsung memutuskan apakah 25% dari buah naganya itu bisa menggunakan berapa persen konyakunya. Begitu, Bu. Oke, baik. Dari beberapa formulasi ini akan diujikan secara terbatas ke panelis atau hanya dari Gali sendiri? Untuk penelitian pendahuluannya hanya untuk saya sendiri, Bu. Untuk mungkin dengan beberapa orang yang di sekitar saya mungkin belum menggunakan panelis yang akan diujikan seperti uji sensoris maupun di penelitian intervensinya itu, Bu. Jadi untuk yang penelitian pendahuluan mungkin hanya menggunakan beberapa orang di sekitar saja untuk mengetahui apakah ini sudah sesuai atau belum, sudah memiliki rasa yang pas atau belum, seperti itu, Bu. Karena penelitian pendahuluan ini kalau bisa kan saya lakukan itu di rumah sendiri saja, Bu, karena mungkin agar lebih efisien atau lebih baiknya saja, Bu. Seperti itu. Oke, berarti parameter pengukurannya hanya sebatas menggunakan apa kalau penelitian pendahuluan? Mungkin akan sama seperti uji hedonik itu, Bu. Apakah nanti ininya berapa di-scoring apa dinilai berapa gitu, apakah ini yang enak yang mana, dari misalnya dari 5 formulasi diberikan 1 kontrol 1 4 perlakuan, nanti dengan itu yang paling enak itu yang mana, apakah nanti misalnya dari konyakunya dari buah naganya yang 25%, nanti ada 4 jenis yang pakai konyaku misalnya 1%, 1,6% atau berapa persennya itu, tapi dengan buah naga yang 25% itu nanti dipilih yang paling enak berapa. Misal 25% buah naga, berapa orang bilang enak yang mungkin 2%-nya 2% pakai konjak, seperti itu, Bu. Oke. Rencana untuk formulasi perlakuan, berapa perlakuan kalau sudah dari pendahuluan? Kalau dari pendahuluan itu akan melakukannya 4 perlakuan, Bu. Jadi nanti tetap pakai 25, 50, 75 sama 100. Mungkin bisa jadi Ya. Terus mungkin bisa kalau tidak 4 ya pakai menggunakannya 3. Jadi nanti yang 100 itu dianggap sebagai kontrolnya 100% menggunakan buah naga, atau nanti yang formulasinya mungkin hanya sampai 75% saja, Bu. itu kalau misalnya perlakuan yang digunakan gitu ya. Kalau pendahuluannya berarti Kalau pendahuluannya, ada berapa perlakuan? kalau di pendahuluannya mungkin ada banyak perlakuan ya, Bu. Mungkin nanti kan dipasang-pasangin gitu, misalnya dicoba dari 25% buah naga itu akan dicoba beberapa persen
konyaku, nanti 50% buah naga itu akan dicoba berapa persen konyakunya, nanti kan proporsi konyakunya mungkin saya buat lagi yang lebih baru nanti untuk menyesuaikan dengan penelitian ini, nanti dicari yang lebih terasa teksturnya yang mungkin lebih baik, atau mungkin cita rasa yang lebih baik, atau mungkin dari aromanya yang lebih baik, mungkin seperti itu, Bu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kira uji pendahuluan juga salah satu bagian yang penting ya, kali ya, supaya nanti bisa mendapatkan formulasi yang digunakan untuk perlakuan utama gitu. Baik, untuk buah naga sendiri, apakah ada pre-treatmentnya kali? Karena kan buah naga itu kan tadi ya mudah rusak, kemudian mungkin saja dia cepat mengalami baunya, mungkin dari baunya sendiri. Kira-kira ada dong? Untuk kriteria buah naganya itu jelas nanti memilih yang segar, yang jelas warna kulitnya itu yang cerah, bukan yang agak kusam atau yang masih cerah. Masih cerahnya tuh secara merahnya itu merah cerah, bukan mungkin agak sedikit masih ada putihnya atau masih ada sedikit hijaunya gitu. Jadi nanti pilih yang cerah, lalu juga diperhatikan dari segi fisiknya, apakah nanti ada misalnya ada bekas ulat atau mungkin ada sedikit pembusukan, nanti bisa untuk tidak dipilih. Jadi memilih yang benar-benar sudah matang dan juga tidak ada ciri-ciri tanda membusuk di bagian fisik buah naganya itu, Bu. Oke. Ini buah naganya kamu beli dari mana rencananya? Kalau rencana buah naganya sendiri itu akan cari di toko buah atau di pasar dekat rumah saja, Bu. Karena untuk menjamin dari segi kualitas bisa dimonitoring, karena jika pesan dari secara marketplace di online mungkin berat di ongkos kirim dan juga tidak bisa termonitoring secara baik. Begitu, Bu. Oke, baik, dari tempat yang sama dan konsisten ya. Iya, Bu. Ya, kalau untuk gula pasir di sini masih tertulis gula pasir curah. Lah, apakah kalau nanti gula pasir curah juga menjamin konsistensi produkmu? Kalau untuk gula pasir itu mungkin nanti bisa menggunakan yang beberapa jenis gula pasir, mungkin yang bermerek dan juga yang curah. Apakah nanti bisa memiliki tekstur dari pudingnya itu, apakah ada perubahan atau mungkin ada perubahannya itu hanya sedikit, atau dari cita rasa, dari aromanya itu apakah mempengaruhi, nanti kan akan dilakukan di penelitian pendahuluan. Makanya untuk sementara saya belum bisa menentukan apakah itu yakin menggunakan produknya itu atau masih akan melakukan kajiannya lebih lanjut lagi, Bu. Baik, terima kasih jawabannya Dali. Berarti nanti masih akan diuji lagi di pendahuluan ya, dikasih lagi di pendahuluan. Baik. Untuk DO lagi di halaman 18 ada analisa kadar serat tidak larut. Itu tadi juga walaupun mungkin ada menggunakan prosedur kerja di lab gitu ya. Tadi Salim menyampaikan seperti itu ya untuk Ya, tidak larut ya. Tapi di sini alangkah lebih baik karena kan Salim sudah menyampaikan di lampiran untuk prosedur kerjanya. Nah, itu bisa disampaikan di sini referensinya dari mana. Itu dicantumkan itu referensi dari mana. Kemudian satuannya, saya lihat ini belum ada satuan semuanya. Oh iya. Satuan untuk analisanya terutama ya. Iya, Bu. Itu dari DO, kemudian kalau untuk produk Gali ini termasuk produk pangan fungsional nggak? Kalau menurut saya itu fungsional karena mengandung bisa untuk memiliki klaim kesehatan tertentu, jadi memiliki klaim kesehatan tinggi serat ya, karena kan bisa untuk sebagai produk selain untuk makanan penutup ya, sebagai puding, karena puding itu termasuk klasifikasi makanan penutup, juga bisa memberikan sebuah nilai gizi tambah dari hanya sekedar puding itu kan memiliki tinggi serat, namun juga memiliki khasiat tinggi seratnya itu karena puding biasa memang memiliki serat, namun kan serat yang ditekankan masih mungkin bisa jadi serat yang larut atau memiliki serat yang tidak larutnya sedikit. Jadi dari produk puding ini bisa disebut fungsional karena memiliki klaim kesehatan. Nah, ini tinggi serat yang bisa untuk mengobati atau mengatasi konstipasi. Itu, Bu. Baik, berarti termasuk juga produk fungsional ya, pangan fungsional. Tadi Ya, di sini hanya satu saja yang digunakan sebagai parameter, yaitu serat tidak larut diuji. Nah, apakah juga memungkinkan untuk menguji yang namanya serat pangan? Karena kan produkmu ini tadi dikatakan Gali
adalah produk pangan fungsional. Nah, kira-kira bagaimana, Kak? Untuk pengujian serat pangannya itu mungkin bisa dilakukan ya Bu, tapi mungkin hanya mungkin sampel tertentu saja atau mungkin sampel yang digunakan untuk melakukan intervensi itu sebagai tambahan informasi mungkin nanti di awal penelitian untuk yang intervensi itu sebagai juga masukan apa bukan masukan sebagai penambahan informasi tentang produk ini terhadap panelis yang akan melakukan mungkin uji sensoris atau mungkin uji dari uji apa namanya uji intervensinya itu Bu. Jadi akan memberikan serat pangan karena mungkin banyak dari orang-orang itu akan masih mikirnya kalau serat itu kan serat ya serat pada umumnya tidak diklasifikasikan mungkin serat pangannya berapa atau serat tidak larutnya berapa, serat larutnya berapa mungkin bisa jadi acuan agar lebih mempermudah mencerna informasinya betul. Seperti itu Bu. Jadi mau dipertimbangkan begitu ya istilahnya Iya ya Bu. untuk Iya Bu. untuk menguji serat pangan. Walaupun misalnya nanti hanya dari satu formulasi saja gitu, tidak semua gitu ya rencananya atau ya mungkin nanti bisa dipikirkan kembali. Baik, terakhir ini mungkin dari saya ya halaman 24 untuk proses intervensi ya, rencana perlakuan intervensi. Saya apresiasi untuk Galih selain membuat produk juga melakukan intervensi. Jadi untuk menguji apakah benar-benar produk ini efektif atau enggak. Yang ingin saya tanyakan, penelitian ini yang sudah kamu sebutkan tadi ini misalnya melalui perlakuan memberikan puding 100 gram selama 1 minggu. Nah, ini sudah ada referensinya belum sebelumnya ya? Kalau sebelumnya itu referensinya penelitian sebelumnya itu menggunakan jus buah campuran dari buah apel, jambu dan pepaya itu diberikan kepada panelis selama 3 hari, Bu. Itu penelitian yang Mayasari dan Wahyono ini atau bukan? Itu penelitiannya bukan ya? Yang mana? Bukan, Penelitian itu yang mana? belum saya kalau yang penelitian terdahulu belum saya cantumkan di bagian proposalnya sini, Bu. Ya. Itu, tapi ada ya? Tapi jurnalnya ada, Bu, yang masih saya simpan. Belum saya cantumkan di bagian sininya, Bu. Iya, tadi seperti yang Bu Sinta sampaikan juga kan ada beberapa yang memang perlu ya citasi itu kamu ambilnya dari mana, pijakanmu atau justifikasimu dari mana. Nah, itu perlu disampaikan untuk literasinya atau literasinya itu. Jadi ada ya, ada literasinya. Baik, kamu memberikan 100 gram. Nah, 100 gram ini kira-kira mungkin gini, bayangan Galih, pudingmu ini nanti akan memberikan berapa persen sih kandungan seratnya gitu loh, berdasarkan informasi dari literatur yang sudah ada sebelumnya. Kalau dari asupan serat dalam sehari itu 30 gram, efek puding ini diharapkan bisa memberikan asupan serat setidaknya di angka 30-40%. Karena kan dari buah naga sendiri kan sudah 10%, 10 gram, yang berarti itu sudah kurang lebih selama 30% kebutuhan serat. Jadi diharapkan untuk yang dengan penambahan formulasi ini bisa memberikan sebanyak meningkatkan mungkin 10-15% dari kandungan serat dari buah naganya itu, Bu. 10-15%. Harapannya kandungan seratnya itu 10-15% sendiri gitu ya, dalam 100 gram gitu ya? Ya, meningkatkan seperti itu, Bu. Meningkatkan. Oke, berarti estimasi 100 gramnya ini berdasarkan dari penelitian sebelumnya atau berupa apa? Yang 100 gram itu. 100 gram puding. 100 gram puding ini seperti penelitian sebelumnya itu 100 mili, bukan kan menggunakan jus, jadi beratnya kurang lebih akan saya samakan karena mereka menggunakan produknya cairan, jadi menggunakan satuannya mili, sedangkan saya menggunakan produkan yang padat, jadi menggunakan bobotnya gram, bukan mili, Bu. Oke, jadi mungkin saja ini masih estimasi ya, karena kan kamu belum tahu untuk kadar seratnya, dong. Belum, Bu. Berarti tadi ya, pijakannya adalah kamu ingin memberikan, berarti tadi kamu ingin memberikan intervensimu itu sekitar 10-15% kandung 10-15% serat dari pudingmu itu, gitu ya? Iya, Bu.
dari pudingmu. Nah, jadi pijakannya dari pudingmu itu nanti 10-15%-nya itu berapa gitu ya? Berapa gramnya gitu ya? Ya Bu, atau jika bisa nanti kan dari buah naganya sendiri kan sudah mengandung serat sekitar 10 gram. 10 gram itu kan berarti setidaknya mencukupi kebutuhan serat dalam sehari itu kurang lebih kan 30% dalam kan dari 10 gram buah naga yang diambil dari 100 gram buah naga itu kan mencukupi kebutuhan serat dalam sehari itu sebanyak 30%. Nanti dengan harapannya tuh ya kurang lebih dengan penambahan konnyaku dan pudingnya itu bisa memberikan kurang lebih ya sepantaran tuh sebanyak 30% atau mungkin di bawahnya sedikit. Kurang lebih 30% serat Ya Bu. dalam puding. Jadi belum tentu nanti 100 gram gitu ya. Pokoknya itu ya yang jadi pijakannya ya. Iya Bu. Nah, kemudian intervensinya ini dilakukan, nah ini mungkin ada kriteria inklusi eksklusinya ya, atau mungkin yang bisa menjadi partisipanmu atau respondenmu dalam intervensi ini. Misalnya seperti apa? Nah, seperti untuk seorang yang paling tidak itu dalam seminggu terakhir itu BAB-nya kurang dari 3 hari Bu, atau 3 hari tidak BAB paling tidak, atau bisa lebih misalnya 4 hari atau 5 hari dalam seminggu terakhir tidak BAB, atau masih juga sering merasakan sakit misalnya BAB itu agak merasakan semacam apa kelegaan gitu, tidak lega atau masih ya, serasa begah atau masih kembung atau masih juga merasakan kurang nyaman lah di perut, maksudnya tidak merasakan ya kan makan yang baik juga itu misalnya dalam seminggu ini maksudnya makan makanannya itu masih kurang gitu kan bisa kayak belum mengkonsumsi makanan yang baik atau masih kurang minum konsumsi air putih gitu Bu. Oke, kalau BAB yang normal itu berapa kali sih seminggu? Yang kalian tahu? Kalau menurut saya itu bisa jadi paling tidak dalam seminggu itu 4 kali minimal Bu. Kalau yang setahu saya atau bisa lebih baik kalau setiap hari bisa melakukan bisa BAB gitu Bu. Jadi kalau 4 kali seminggu itu masih dalam batas normal gitu ya? Iya Bu. Oke, batas normal. Jadi kalau tadi berarti respondennya anak-anak boleh ya? Itu respondennya saya targetkan untuk di mahasiswa di kampus itu Bu. Hanya mahasiswa di kampus ini dari semua prodi ya, nggak harus prodi gizi, mungkin dari ke prodi D3 bisa, dari profesi nurse bisa. Jadi yang penting saya hanya melakukan penelitiannya murni untuk anak-anak di kampus saja Bu. Ya, berarti kan harus dijelaskan mungkin tentang umurnya berapa atau mungkin sasarannya siapa begitu. Ini juga harus tertera di bagian metodenya. Kemudian apakah hanya secara subjektif aja, misalnya apakah merasakan begah, terus iya atau tidak. Jadi pertanyaan tertutup saja untuk menjaring respondennya. Rencana itu gimana? Kalau menjaring respondennya itu mungkin hanya pertanyaan tertutup ya Bu, karena kalau menggunakan semacam assessment gitu akan sangat mungkin waktunya akan kurang, misalnya harus berapa kali dalam makan seminggu atau berapa kali menggunakan serat itu mungkin lebih tertutup ya, karena kan belum tentu juga dari respondennya sendiri mengingat secara benar atau mungkin bisa saja dikhawatirkan akan memanipulasi data karena mungkin takutnya nanti dalam seminggu dibaik-baikin makan sayurnya sekian, makan buahnya sekian, jadi malah justru saya kan malah khawatir kalau sudah nanti sama-sama bingung bisa jadi ada manipulasi data di situ Bu, kalau melakukan semacam assessment terlebih dahulu. Ini formnya belum ada ya memang ya? Belum Bu, untuk Belum ada. formnya belum saya bikin. Oke, baik. Tapi ada contohnya atau dari penelitian sebelumnya? Belum ada Bu kalau contohnya Bu. Mungkin nanti kalau sudah melakukan penelitian pendahuluan setidaknya menemukan formulasinya bisa mulai saya cicil untuk membuatnya Bu. Kalau sekarang kan masih untuk konsen di penelitian pendahuluannya terlebih dahulu Bu. Baik, rencana. Ini masih ngomongin rencana ya. Rencana untuk formulasi yang akan dipakai ini, untuk formulasi, untuk intervensi, untuk tata laksana konstipasi ini yang mana? Rencananya itu Yang untuk
Gimana, silakan. Untuk yang akan dipakai itu akan menggunakan yang paling tinggi ya Bu. Jadi kan nanti setelah melakukan menemukan formulasi yang tepat di penelitian pendahuluannya itu, beberapa formulasi itu akan sekalian melakukan uji kimia dulu sembari melakukan uji sensoris. Jadi nanti setelah mendapatkan mana yang paling tinggi dari mungkin formulasi yang dimasukkan ke dalam lab kimia itu, nanti akan dipilih yang paling tinggi kandungan seratnya yang mana. Nah, setelah nanti selesai memasukkan dari lab kimia akan langsung untuk melakukan intervensinya itu, Bu. Karena kan sudah mendapatkan data mana formulasi yang memiliki kandungan serat yang lebih tinggi. Jadi nanti dari antara beberapa perlakuan tadi ya, kemudian nanti dia akan diuji kimia begitu ya? Ya, Bu. Semuanya ya? Oh. Ya, Bu. Kemudian nanti yang paling tinggi itu dia yang akan dilakukan intervensi. Benar, Bu. Oh ya. Tadi yang maksudnya terpilih tadi apa? Formulasi terpilih. Tadi yang disampaikan. Nah, formulasi terpilih itu, nah misalnya kan tadi kan di penelitian pendahuluan kan ada banyak banget kayak rancangan-rancangan formulasi-formulasi gitu. Nanti akan dipilih mungkin sekitar 4 atau 5. Nah dari misalnya katakanlah 4, saya sudah menemukan 4 dan 1 kontrol. Nah itu nanti langsung setelah itu akan dimasukkan ke lab kimia untuk yang formulasi yang sudah terpilih tadi. Lalu setelah keluar hasilnya akan dianalisis melihat berapa banyak yang mengandung serat tidak larutnya. Nanti yang paling tinggi dari semua yang sudah dimasukkan ke lab kimia itu akan langsung diujikan ke panelis yang akan melakukan intervensi. Seperti itu, Bu. Kalau untuk yang uji sensoris tidak akan terpengaruh oleh hasil uji kimia, karena setelah melakukan proses penelitian pendahuluan akan langsung melakukan 3 ujinya itu, Bu, yaitu fisik, kimia, dan sensoris secara mungkin di dekat-dekat waktu yang sama. Jadi 3 itu selesai langsung kemungkinan akan langsung melakukan proses intervensinya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Gali. Ya, kami sudah tercerahkan sepertinya, dan mungkin juga Gali juga ada masukan untuk memperbaiki proposalnya. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Sinta. Waktu akan saya kembalikan kepada Bu Sinta lagi. Profisiat untuk Gali dan sukses untuk nanti penelitiannya. Baik, terima kasih Bu Ima. Saya selanjutnya ke Ibu Purna. Silahkan Ibu Purna. Baik, terima kasih Gali. Selamat siang. Selamat sore, Bu. Masih semangat? Ini sudah 2 jam lebih 5 menit diskusi kita. Artinya saya tidak akan menambah panjang lagi, hanya singkat saja menegaskan diskusi yang sudah disampaikan Bu Sinta, masukannya tadi cukup banyak, juga dilengkapi oleh Bu Ima. Saya hanya ingin menekankan bahwa peneliti itu punya hak, punya kewenangan untuk merancang penelitiannya, itu satu. Tetapi juga perlu diingat bahwa penelitian itu harus efisien, semuanya harus terencana. Penelitian itu bukan coba-coba. Artinya kamu bisa men-skip langkah-langkah tertentu kalau ternyata itu sudah dilakukan oleh orang lain. Gitu. Artinya tadi misalnya berapa toh jumlah konjek yang ditambahkan. Kalau memang sudah ada penelitian sebelumnya yang itu menghasilkan kadar yang baik, ya penelitian pendahulunya sudah nggak perlu lagi. Gitu. Jadi kamu tinggal mengambil hasil dari penelitian sebelumnya untuk kamu adopsi. Misalnya sejauh saya baca penambahan konjek itu sekitar ya 1% sampai 2% betul di antara itu, begitu. Nah sebetulnya kamu bisa menentukan mau berapa persen konjek yang digunakan di dalam formulasi, gitu. Sehingga skip penelitian pendahuluan juga boleh saja. Lalu tadi gula, mau dicoba gula yang mana? Sebetulnya itu tidak perlu, karena gula di sini semata-mata hanya untuk memberi rasa manis, sama sedikit mempengaruhi struktur, mungkin kalau dari teorinya kan seperti itu. Sehingga kamu tentukan saja mau pakai gula apa. Benar seperti disampaikan Bu Ima tadi, kalau gulanya itu tidak bermerek, kemungkinan kualitasnya akan berubah-ubah. Maka peneliti boleh menentukan saya mau pakai gula merek MK. MK itu apa? Mirota Kampus. Ini saya bukan di endorse loh ya. Atau pakai gulaku atau apa. Itu peneliti boleh merancang ya. Jadi tidak harus diuji dulu mana yang hasilnya baik. Wong itu apa namanya ya? Tidak begitu. Artinya sudah umum bahwa pembuatan puding itu pakai gula apapun jadi, tetapi karena ini penelitian maka harus
mengendalikan. Inti penelitian eksperimental itu mengendalikan faktor-faktor yang tidak diuji, gitu ya. Maka karena ini pekerjaan Galih panjang loh ya, penelitiannya saya lihat kan ini panjang. Teman-temanmu yang lain itu hanya sampai produk, tahu karakteristiknya. Nah ini produkmu masih diujikan lagi untuk intervensi. Artinya tahap-tahap penelitian yang memang tidak harus dilakukan sendiri, kamu bisa mengadopsi penelitian terdahulu, gunakan itu. Itu gunanya kita melakukan studi pustaka. Jadi untuk membantu kamu mengeliminasi langkah-langkah yang tidak perlu dilakukan karena itu sudah diuji coba, sudah dibuktikan oleh peneliti sebelumnya. Jadi saran Bu Purna itu silakan dipertimbangkan lagi apakah perlu ada penelitian pendahuluan atau kamu tentukan saja satu kadar penambahan konjeknya itu berapa. 1%, oke 1%, atau 1,5%, oke 1,5%. Tinggal sari naganya tadi yang berapa ya sari naga yang baik, begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan saya, ini nanti ada kontrolnya enggak, Galih? Untuk kontrolnya ada mungkin nanti Bu. Jangan mungkin, ada atau enggak? Kalau kontrolnya mungkin bisa dari puding yang buah naganya tidak ada, mungkin yang plain gitu Bu, kontrolnya mungkin dari puding buah naga yang plain. Oke, kalau plain itu dengan air atau dengan cairan lain atau susu atau santan itu juga perlu ditegaskan, maka nanti ditambahkan di bagian ini formulasinya. Apa namanya? Berapa cairannya, berapa gulanya, ditambahkan asam atau tidak, ya. Sama itu tadi. Berapa gram konjek powder yang ditambahkan untuk berapa cc cairan, itu formulasinya ditulis di sini. Sekali lagi penelitiannya Galih itu panjang, jadi tadi untuk hal-hal yang tidak perlu kamu coba sendiri karena sudah ada penelitian sebelumnya, diikuti saja hasil penelitian sebelumnya, gitu. Kemudian masukan Bu Sinta tadi baik ya, jadi sejak awal sudah direncanakan kalau memang dianalisis dengan ANOVA, kan pasti ada kemungkinan kalau beda nyata ya harus lanjut gitu. Kalau tidak beda nyata berhenti gitu. Itu hukumnya menganalisis statistik itu seperti itu. Ya. Kemudian yang non parametrik juga kalau ada beda nyata harus lanjut ke post hoc gitu. Ya. Jadi itu sudah direncanakan sejak semula. Kemudian masukan tadi untuk yang sudah disebutkan Galih, pustaka-pustaka yang sudah disebutkan tapi belum tertuliskan itu dimasukkan karena menurut saya itu penting ya. Seperti tadi menentukan berapa persen konjek itu saya kira sudah ada penelitiannya, sudah ada cukup banyak juga. Nah, tinggal itu yang mana yang Galih mantap untuk diacu sebagai sumber formula gitu. Ya. Lalu oke. Jadi itu kalau dari saya tambahannya tidak banyak. Galih pede saja menentukan karena memang peneliti itu punya hak untuk merancang. Asalkan ya itu tadi sudah berdasarkan kajian pustaka dari penelitian-penelitian sejenis yang sudah dilakukan. Gitu. Lalu catatan-catatan termasuk perbaikan di daftar pustaka nanti silakan dilengkapi. Bu Purna sudah membantu membuat catatan-catatan di sini. Nanti bisa diambil untuk perbaikannya. Gitu. Dari saya itu saja, Bu Sinta. Baik, terima kasih Bu Purna, Ibu Ima, Profesiat kepada Mas Galih yang sudah menyelesaikan ujian seminar pada sore hari ini. Mungkin selanjutnya untuk revisi, kira-kira Mas Galih butuh waktu berapa banyak ini? Ya, nanti seminggu dulu nggak apa-apa Bu.
Oke, seminggu ya. Berarti kita nanti di tanggal 28 ya Mas Gali, harapannya sudah selesai untuk revisinya. Nanti silakan dikoordinasikan kembali kepada para pembimbing ya untuk lebih memperlancar proses revisinya. Baik, kalau begitu Bu Sinta akan menutup ujian seminar pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan yang tadi Bu Sinta sampaikan. Ini semata-mata untuk lebih menyempurnakan lagi draft proposal yang akan dibuat oleh Mas Gali. Oke, kalau seperti Kita itu sudah didokumentasikan belum ya tadi? sudah Ibu, sudah banyak sekali ya. dari awal. Ini Galih menutup gelombang 1 ya. Iya, Gali menutup gelombang Harusnya 1. ditutup hari Rabu. Iya, baik. Iya, jadi Mas Gali benar menutup untuk gelombang 1 ini. Provisiat sekali lagi Mas Gali dan Bu Sinta tutup. Terima kasih Bu Purna, terima kasih Bu Ina, Bu Ima, terima kasih rekan-rekan semua. Akhir kata Bu Sinta sampaikan puji syukur dan terima kasih